orang tua, alhamdulillah di sini sudah nampak hadir sekitar 20 akun ya yang sudah bisa hadir. Kami haturkan jazakumullah. Wabil khusus juga dari Ketua Yayasan Arif Saifur Rahman, kemudian dari moderator juga beliau Ustadz Hadi Sanuji sebagai pakar pendidikan, alhamdulillah juga sudah hadir. Untuk selanjutnya insya Allah nanti narasumber kita, guru kita, Mukarram Dr. Muhammad Rahmat Kurnia, beliau sebagai edukator, motivator, dan edukator trainer. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan waktu, ya, sudah jam 9. Kami aturkan selamat datang juga. Ya, sudah hadir guru kami ya, Ustaz Muhammad Rahmat Kurnia. Selamat datang. Bagaimana kabar Pak Kiai? Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah. Alhamdulillah. Amin. Amin. Selamat bergabung dengan kami dengan Lembaga Rumah Sakit Ar-Rahman. Alhamdulillah. Banjar. Jazakallah khair. Ya, mudah-mudahan nanti kita dihadiri oleh guru kami, guru-guru, kemudian ketua yayasan beserta jajarannya, juga para orang tua yang alhamdulillah sudah nampak hadir ya, bertahap demi bertahap ya. Kisaran 25 yang sudah hadir, mungkin masih proses. Dan alhamdulillah dalam kesempatan ini dihadiri juga dalam nonton bareng, Ustaz. Ada nonton bareng. Baik, alhamdulillah para petugas sudah hadir. Kita mulai saja acara ya. Kita mulai saja acaranya. Silakan para petugas untuk bersiap-siap. Kemudian para orang tua yang memiliki akun masing-masing agar berjalan tertib, silakan di mute ya, di mute supaya nanti ada suara-suaranya bisa lebih terfokus pada narasumber. Nanti ada sesi tanya jawab, para orang tua dipersilakan untuk meng-unmute kalau sudah masuk sesi tanya jawab ya. Nanti ada sesi diskusi yang akan dipandu oleh moderator. Saja acaranya, para hadirin rahimakumullah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ketuhan Al-Ustaz Dr. Muhammad Rahmat Kurnia, Andi.
Bye. Oh ya. Ya, baik. Ya, baik. Halo, cek. Bisa suaranya gimana? Halo, ada lagi suaranya? Ya, bagus, Ustaz. Tadi suara putus-putus tadi, Ustaz. Ini sekarang udah agak bagus. Ya, alhamdulillah. Baik. Mohon maaf para hadirin yang saya hormati. Juga alhamdulillah dalam kesempatan ini dihadiri juga Ketua Yayasan Arif Saifur Rahman, Ustadz Jenal Arifin SOSI MPD, yang saya hormati pula para ketua atau kepala HSG PAUD TK Rumah Tafid Ar-Rahman, juga kepala Kutab Rumah Tafid Ar-Rahman, dan para orang tua, ya, para orang tua homeschooling group PAUD TK Rumah Tafid Ar-Rahman, juga orang tua Kutab SD Ar-Rahman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hadiran kita dalam acara ini mudah-mudahan menjadi tambah-tambah meraih, memberikan kesehatan kepada kita, apalagi sekarang kita menjelang bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan Ramadan yang penuh berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan sehingga kita juga memiliki keluarga, keturunan kita, keturunan yang soleh, soleha, berakidah Islam, memiliki akidah Islam yang kuat, sehingga menjadi memperoleh kebahagiaan, ya, memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tuanya, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah kita bisa bersama-sama kumpul di dalam acara parenting yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Rumah Tafid Ar-Rahman yang diketuai atau penyelenggaranya adalah HSG Homeschooling Rumah Tafid Ar-Rahman dari PAUD TK, kemudian Kutab Rumah Tafid Ar-Rahman. Nah, adapun dalam tema acara parenting ini adalah sebagai parenting pendidikan, ya, sebagai parenting pendidikan dengan tema kunci sukses keluarga adalah anak hebat dan orang tua hebat, dengan narasumber Al-Mukarram Dr. Muhammad Rahmat Kurnia dengan moderator Ustadz Hadi Tanuji SSI MSI. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu saya sampaikan rangkaian acara yang akan dilaksanakan dalam kesempatan ini. Yang pertama adalah pembukaan yang insya Allah akan dibacakan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Ferry Muhammad Yulad. Selanjutnya nanti sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Arif Saifur Rahman yang menaungi Rumah Tafid Ar-Rahman, yang terhormat Ustadz Zainal Arifin SOSI MPD. Selanjutnya ke acara inti, yaitu acara parenting yang akan dipandu oleh moderator Ustadz Hadi Tanuji SSI MPD dan dengan narasumber Al-Mukarram guru kita Dr. Muhammad Rahmat Kurnia. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menambah kebarokahan acara ini, marilah kita bersama-sama buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara ini ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakannya dalam penuh dengan kelancaran, kebarokahan, dan bisa mengikuti sampai selesai. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Ferry Muhammad Yulad. Disilahkan.
Ya, silakan Ustadz Ferry. Ustadz Ferry sudah hadir? Oh iya. Ya, baik. Sudah ada Ustadz Ferry? Ya, di mute itu mic-nya masih tertutup. Nah. Ya, silakan Ustadz Ferry. Sudah bisa. Aduh. Ya, silakan. Surah Luqman ayat 13. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون اللهم ارحمنا بالقرآن والآخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Ustadz Ferry yang sudah membacakan Al-Quran.
Amin. Mudah-mudahan memberikan kebarokahan kepada kita semua. Allahumma arhamna bil Quran. Amin ya Allah. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya yaitu acara sambutan untuk menyampaikan atau mengisi sambutan Ketua Yayasan Arif Saifur Rahman, Ustaz Zainal Arifin SLC MPD. Pada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan daiman yalqu bi jalali ni'amihi wa azimi sultani. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Shadaqallahu azim. Yang saya hormati guru kami Bapak Al-Ustadz Dr. Muhammad Rahmat Kurnia, yang alhamdulillah pada hari ini telah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat, ya Ustadz, dalam keadaan sehat walafiat, kemudian dicukupkan segala kebutuhan dan segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kami sangat berbahagia juga para orang tua santri atau siswa dari homeschooling group Ar-Rahman, Rumah Tahfiz Ar-Rahman, dan juga dari Kutab Ar-Rahman, dan juga para asatid yang saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita bersyukur pada Allah bahwa di lembaga kita, di lembaga kami di Yayasan Arif Saifur Rahman bisa menyelenggarakan parenting. Yang ini adalah agenda yang sangat luar biasa bagus atau baik untuk mensinergikan antara orang tua dengan lembaga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada agenda sekarang ini para panitia mengambil tema kunci sukses keluarga, yaitu anak hebat, orang tua hebat. Ini merupakan ilmu bagi kita semua, karena di tengah kondisi pandemi ini mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita semua, pada orang tua, kemudian kepada Pak Ustadz Rahmat, kemudian Ustadz Hadi juga, dan juga para asatid, semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap tegar dan tabah dalam menghadapi pandemi ini. Dan tentunya kita juga tetap diberikan kekuatan dalam mendidik anak-anak kita. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa pada kondisi sekarang ini, pada kondisi pandemi ini, kesulitan dalam mendidik anak itu sangat luar biasa. Itu ya. Apalagi di tempat-tempat lain sekolah itu diliburkan. Tapi alhamdulillah untuk di homeschooling itu masuk ya, ada masuk dari awal, juga di Kutab juga dari awal alhamdulillah masuk. Nah, karena kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk mendidik anak Bapak Ibu sekalian. Nah, maka kita ingin kesuksesan itu bisa kita raih bersama, yaitu dengan adanya sinergi antara lembaga kami, lembaga kita dengan Bapak Ibu orang tua. Jadi alhamdulillah Ustaz, selama pandemi ini kita masuk, tidak pernah libur. Walaupun kita berada di tengah kota, ya alhamdulillah, yang Kutabnya masuk, yang yang homeschoolingnya juga masuk. Walaupun kalau homeschooling itu karena memang banyak, jadi dibagi-bagi untuk masuknya. Dan alhamdulillah sampai sekarang Allah masih memberikan kekuatan dan juga memberikan kesehatan pada para santri, para siswa, dan juga pada orang tua semuanya. Alhamdulillah. Nah, untuk itu Bapak Ibu orang tua siswa dari homeschooling group Ar-Rahman dan juga Kutab Ar-Rahman, mudah-mudahan acara ini bisa menambah bekal kita, terutama ini sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ini akan menambah bekal kita untuk mendidik anak. Bagaimana
supaya anak kita menjadi anak yang hebat, dan kita sebagai orang tua menjadi orang tua yang hebat. Nah, menjadi anak dan orang tua yang hebat itu harus dengan apa? Mungkin nanti Ustadz akan menjelaskan dan menyampaikan terkait dengan seperti apa, harus bagaimana sih supaya keluarga kita menjadi sukses, yaitu memiliki anak yang hebat, dan kita juga sebagai orang tua menjadi hebat. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, kami segenap dari pengurus Yayasan Arif Saifur Rahman, kemudian juga dari para asatidz mengucapkan ahlan wa sahlan ya Ramadan, mohon maaf atas segala khilaf dari kami. Mudah-mudahan kita insya Allah sebentar lagi kita akan sampai pada Ramadan dan kita akan mendapatkan kebarokahan dalam bulan itu. Dan selamat untuk mendidik menjadi orang tua hebat. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat, yang menjadi ahli surga, akan masuk surga bersama kita, bersama para orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu sambutan dari saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya pada guru kami, kemudian para Ustadz Hadi, kemudian para panitia dan semuanya. Terima kasih yang sebesar-besarnya, dan orang tua semuanya yang bisa hadir. Dan ada yang offline juga, selamat datang. Mudah-mudahan Allah membukakan hati kita untuk menerima ilmu yang diberikan oleh Ustadz Dr. Muhammad Rahmat Kurnia. Demikian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami aturkan jazakallahu khairan katsir pada Ketua Yayasan Arif Saifur Rahman yang telah menyampaikan sambutannya. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah ya. Menjelang sekarang persiapan untuk ke acara inti ya, alhamdulillah narasumber tunggal, narasumber yang utama guru kita Dr. Muhammad Rahmat Kurnia sudah hadir nampak di Zoom ini. Kemudian narasumber juga moderator juga Ustadz Hadi, Ustadz Hadi Tanuji alhamdulillah juga sudah hadir. Kita persiapan untuk ke acara inti, namun sebelumnya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama simak ya acara yang sangat luar biasa ini, karena ini merupakan acara yang sangat berharga bagi kita, ikhtiar dalam menjadikan kita meraih kebahagiaan dunia dan di akhirat. Dan silakan para orang tua untuk bersama-sama menyimak ya. Yang sudah siap atau minumannya bangga dan pengkondisian ya, pengkondisian yang disampaikan. Baik, dulu Ustadz Hadi sebagai moderator. Sudah siap Ustadz Hadi? Insya Allah siap. Ya, baik. Para hadirin, alhamdulillah moderator kita sudah siap yang akan memandu acara parenting, juga guru kita Ustadz Dr. Muhammad Rahmat Kurnia sudah siap untuk menyimak. Baik, untuk selanjutnya waktu yang seluasanya kami aturkan kepada Al-Mukarram Ustadz Muhammad Rahmat Kurnia yang akan dipandu oleh Ustadz Hadi untuk menyampaikan materi-materi dalam acara parenting ini. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji marilah senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta, yang telah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan sehingga sampai saat ini kita masih bisa tetap berada dan tetap menjaga agar akidah kita tetap akidah Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga,
para sahabat dan segenap pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah hari ini luar biasa. Setelah sekian puluh tahun ya, saya udah lama tidak bertemu dengan guru saya, Ustadz Rahmat Kurnia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz Adi, Apa sehat? kabar, Ustadz? Alhamdulillah sehat Ustadz. Berapa tahun Ustadz kita nggak ketemu Ustadz? Udah agak lama ya? Lama, dari tahun 2000 Ustadz ya. Iya. Kalau nggak salah Insyaallah. 2002. Iya, iya. Jadi sekarang Alhamdulillah Rumah Tahfidz Ar-Rahman ini bisa mempertemukan kita Ustadz di Alhamdulillah. acara ini. Alhamdulillah. Jadi perlu ayah bunda ketahui, juga para Ustadz ketahui, Ustadz Rahmat Kurnia ini adalah guru saya dulu ketika masih di Bogor ya. Dan sering kita berduet. Luar biasa. Jadi kita sekarang berduet lagi nih. Dulu berduet untuk ngisi acara di radio. Jadi saya sebagai penyiarnya, kemudian Ustadz Rahmat Kurnia sebagai pengisi materinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan alhamdulillah sampai saat ini Ustadz Rahmat Kurnia masih tetap sehat walafiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan seterusnya tetap sehat sehingga tetap bisa membersamai kita semuanya. Amin. Amin ya Allah. Ya Rabb. Baik, saya ingin menyapa kepada ayah bunda semuanya. Apakah sudah siap untuk mengikuti acara? Siap ya. Wah, ini di mute semua ini. Baik, nggak apa-apa. Tetapi saya melihat bahwa ayah bunda ini semuanya sudah kelihatan wajahnya, wajah yang tidak sabar untuk segera menunggu pemaparan dari pemateri kita. Saya mungkin hanya ingin menyampaikan dulu kepada operator, apakah biodata dari pemateri sudah disiapkan untuk diputar di ya? Iya. Jadi sebelum materi nanti silahkan diputar kurikulum vitae dari Ustadz kita, Ustadz Muhammad Rahmat Kurnia. Jadi sambil menunggu operator mungkin menyiapkan ya, kita akan coba sejenak melihat situasi saat ini. Kalau ayah bunda melihat ya, kalau ayah bunda melihat suasana sekarang, kalau memperhatikan bagaimana berita-berita yang ada di media massa maupun di sosial media, itu luar biasa. Luar biasa sekali tekanan yang dihadapi oleh kaum muslimin. Tekanan yang juga dihadapi oleh anak-anak kita. Begitu dahsyatnya mereka, musuh-musuh Islam ini, rela bercapek-capek untuk bisa menjauhkan umat dari Islam. Maka kita sebagai kaum muslimin pun harus rela juga bercapek-capek untuk mempersiapkan generasi yang nanti bisa untuk meneruskan perjuangan kita, membantu perjuangan kita, sehingga mereka tetap akan jadi pejuang yang tangguh, yang tidak mudah dikendalikan, juga tidak mudah untuk terpengaruh dengan situasi yang ada seperti saat ini. Barusan ada peringatan dari operator, katanya video sudah siap. Maka sebelum pemateri kita menyampaikan, berikut ini adalah biodata dari pemateri kita, guru kita, Ustadz Muhammad Rahmat Kurnia. Silakan.
Ya, baik, itu tadi sekilas tentang profil dari guru kita. Ayah bunda sekalian, berkaitan dengan parenting ini, bagaimana pola asuh kita terhadap anak, ini luar biasa penting. Kita ketika mendidik anak, ketika kita memperlakukan anak, mengasuh anak, ini berbeda dengan ketika kita memperlakukan tanaman. Tanaman itu bisa trial and error. Coba, kalau salah, coba lagi. Salah, coba lagi. Salah, coba lagi. Ya. Itu kalau tanaman. Sampai kemudian bisa diperoleh hasil tanaman yang paling bagus. Tetapi ketika kita ini mengasuh anak, ya, kemudian juga mendidik anak, ini tidak bisa disamakan seperti kita memperlakukan tanaman. Anak kita ini adalah sesuatu yang hidup, dia bisa merespon, dia bisa melawan kita, dia bisa menolak, dan semuanya ini butuh ilmu. Ya. Jadi pendidikan kita kepada anak itu tidak bisa kita ulang. Tidak bisa kita ulang. Sekali terlewat, maka itu akan menjadi sesuatu yang sangat fatal. Ya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala sendiri telah memberikan pengajaran bagaimana Islam untuk bisa memberikan pendidikan kepada anak, bagaimana mendidik anak secara Islam, dan Rasulullah SAW juga telah mencontohkan kepada kita bagaimana mendidik anak, bagaimana menjadikan anak kita ini menjadi anak yang hebat, itu Islam sudah punya solusinya. Jadi mendidik anak itu tidak bisa trial and error, coba lagi, coba dulu, salah, coba lagi, nggak bisa, tidak bisa diulang. Oleh karena itu sejak dini orang tua harus tahu betul ilmu tentang parenting. Ya. Sejak dini ini orang tua harus tahu betul bagaimana sebenarnya Islam mengajarkan tentang mendidik anak ini. Ini menjadi ilmu yang sangat urgent. Makanya luar biasa sekali Rumah Hafiz Al-Quran ini bisa memberikan fasilitas untuk mengadakan webinar ini. Jadi pembinaan parenting kepada orang tua. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita, seperti yang sudah kita tahu, telah hadir guru kita semuanya, Kiai Haji Muhammad Rahmat Kurnia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap Ustaz ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Nanti kita punya beberapa waktu ke depan Ustaz, ada 2 sesi. Nanti ada sesi pemaparan materi dan berikutnya ada sesi diskusi. Jadi ayah bunda silahkan siapkan pertanyaan terbaik. Ya, bisa disiapkan dari sekarang, ditulis ditulis di chat itu, nanti akan dibacakan. Atau nanti kalau misalnya waktu cukup, kita juga bisa mempersilahkan kepada ayah bunda untuk bertanya secara langsung ya, secara langsung biar lebih puas untuk menyampaikan pertanyaannya. Kita sekarang ada di jam 9.36 ya. 9.36 waktu pemaparan materi itu sampai jam 10.15 yang diberikan kepada saya. Habis itu kemudian ada diskusi. Jadi Ustadz, kita punya waktu sampai jam 10:15 atau 25 Ustadz untuk bisa memaparkan materinya. Baik, biar bisa langsung didengarkan oleh kita sekalian. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz Rahmat Kurnia untuk memaparkan materinya. Silakan Ustadz. Baik, jazakallah khair Ustaz Hadi Tanuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim, huwa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, wa huwa alladzi razaqana auladana salihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa dzurriyyatihi wa iyana wa iyyakum ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Yayasan, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari ini adalah hari yang istimewa.
Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin memberikan sesuatu yang sangat luar biasa pada hari ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita sekecil apapun pada hari ini. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara ya tentang bagaimana bisa meraih sebuah kesuksesan rumah tangga, kesuksesan keluarga, untuk menjadi orang tua yang hebat, untuk menjadi anak-anak yang hebat, ya tentu kita perlu berbicara terlebih dahulu yang namanya hebat yang kita maksudkan itu apa. Kalau saya melihatnya, sebuah kesuksesan sejati adalah sebuah kesuksesan baik di sini maupun di sana. Baik di dunia maupun di akhirat. Jadi fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah sesuai dengan doa yang kita panjatkan yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini juga yang senantiasa diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW kepada kita untuk selalu ya kita panjatkan. Nah, sehingga doa ini sekaligus visi kita, apa yang hendak kita raih, yaitu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah? Ini saya kutipkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Fajamat hadhihi da'watu kulla khairin fid dunya. Doa ini mencakup seluruh kebaikan di dunia. Wa sarafat kulla syarrin, dan menjauhkan seluruh keburukan. Fa innal hasanata fid dunya tashmulu kulla matlubin dunyawi. Yang dimaksud dengan kebaikan di dunia ini mencakup seluruh apa yang dimintakan terkait persoalan duniawi. Min afiatin, berupa kesehatan, wadarin rahbatin, rumah yang luas ya, dalam arti menyenangkan. Wa zaujatin hasanatin, pasangan yang baik. Wa rizkin wasi'in, rizki yang luas, wa ilmin nafi', ilmu yang bermanfaat, wa amalin salih, amal yang salih, wa markabin hani, kendaraan yang menyenangkan, wa sana'in jamil, ya, pujian yang indah, ila ghairi dzalika, dan sebagainya, mimashtamalat alaihi ibaratul mufassirin, ya, termasuk segala hal yang diungkapkan oleh para mufassir. Jadi intinya kebaikan dunia itu adalah segala hal ya yang baik-baik di dunia. Tetapi ini tidak berarti ya bahwa rumah yang menyenangkan bukan berarti rumah harus 3 lantai. Mungkin ya rumah yang 2x1 itu mah rumah masa depan ya, 21 misalnya ukuran 21 meter persegi gitu, itu lebih menyenangkan ya bagi seseorang daripada rumah 3 lantai diisi oleh berdua ya, membersihkannya capek, tidak semua pojok bisa diduduki, beda dengan ya ukuran misalnya 21 ya, 3x7 ya, ketemu lagi gitu. Nah, ini jadi bukan berarti harus serba wah, tidak ya, tetapi menjadikan hati ini nyaman, menjadikan hati ini tentram, menjadikan jiwa ini damai, menjadikan kesakinahan ada di situ, merangsang tumbuhnya mawaddah warahmah. Merangsang tumbuhnya ya silaturahim di antara anggota keluarga. Itu fid dunya hasanah. Wa amal hasanatu fil akhirati,
Fa'ala dzalik. Adapun ya, kebaikan di akhirat itu lebih tinggi dari itu. Dukhulul jannah, yaitu masuk surga. Wa tawabi'uhu minal amni minal faz'il akbari fil arasat. Dan ikutan dari semua itu berupa keamanan ya dari apa? Dari malapetaka yang besar ya di akhirat nanti, wa taisirul hisabi, kemudian mudahnya hisab, audit yang sangat cepat, yang gampang, wa ghairu dzalika, dan sebagainya min umuril akhiratis salihah, dari perkara-perkara yang baik dari urusan akhirat. Wa amman najatu minan nari fahuwa yaqtadi taisiru asbabihi fid dunya. Dan kesuksesan ya selamat dari neraka itu meniscayakan ya kemudahan sebab-sebab di dunia, min istinabil maharimi wal athami wa tarki syubuhati wal haram, berupa ketika di dunia ini menjauhkan perkara-perkara yang haram, menjauhkan perkara-perkara dosa, meninggalkan syubhat dan perkara yang haram. Di dalam tafsir Baghawi, As-Sudi dan Ibnu Hibban mengatakan, fid dunya hasanah, maksudnya adalah rizqan halalan wa amalan salihah. Mendapatkan rizki yang halal ya, serta amal yang salih, bisa melakukan amal-amal salih. Fil akhirati hasanah al-maghfirati wath thawab. Kebaikan di akhirat ya, maksudnya adalah mendapatkan ampunan dan mendapatkan pahala. Jadi intinya adalah bahwa kalau kita lihat yang namanya kesuksesan yang sejati, ya, kesuksesan yang sejati adalah kesuksesan yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan kalau kita coba rujuk, Rasulullah menegaskan bahwa sumber dari kesuksesan sejati ini adalah ketakwaan. Kita itu persoalan, termasuk persoalan anak, persoalan suami istri, persoalan keluarga, persoalan masyarakat apapun itu. Kemudian akan diberikan kemudahan. Kalaupun ada perkara yang menegangkan, terasa ringan. Kalaupun ada perkara yang menyedihkan, tersiksa. Juga bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, kesuksesan sejati ya, dia akan lahir dari ketakwaan, karena ketakwaan itu akan membawa fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, oleh karena itu maka tidak heran apabila orang-orang mukmin senantiasa berdoa bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk pasangannya, suami dan istrinya, dan juga untuk anak dan keturunannya. Salah satu ciri orang beriman adalah yang senantiasa berdoa, dan orang-orang, wahai Rabb kami, hablana, berikanlah, curahkanlah kepada kami, min azwajina, dari pasangan-pasangan kami, suami istri kami, wa dzurriyyatina, anak kami, cucu kami, anak keturunan kami, qurrata ayun, sebagai qurrata ayun. Yang enak dipandang ucapannya, enak dipandang perbuatannya, enak dipandang perilakunya. Jadi qurrata ayun itu adalah bukan hanya dzurriyyatina, bukan hanya anak dan keturunan, tapi juga
azwaj, tapi juga pasangan kita. Suami jadi qurrata ayun bagi istrinya, istri jadi qurrata ayun bagi suaminya. Anak-anak, keturunan menjadi qurrata ayun bagi ayah dan bundanya. Waj'alna, dan jadikanlah kami. Kami berarti kita, pasangan kita, anak-anak kita, semuanya, seluruh keluarga. Lil muttaqina imama, bagi orang-orang yang bertakwa, imama sebagai pemimpin. Jadi penghulu bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya orang yang paling takwa di antara orang-orang yang bertakwa. Nah, dengan demikian maka kita memohon kepada Allah, pasangan kita, anak cucu kita sebagai qurrata ayun bagi kita, dan kita semua, istri kita, suami kita, anak-anak kita, itu menjadi lil muttaqina imama. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita ingin anak kita, anak keturunan kita solih-solihah, kita tidak bisa melepaskan diri kita sebagai orang tua harus solih-solihah. Kalau kita ingin istri kita solihah, maka suaminya harus solih. Kalau ingin suami solih, istrinya harus solihah. Karena ini merupakan suatu kesatuan. Ya, lihat azwaj, kemudian zuriyah, itu ada sebuah kesatuan. Kemudian waj'alna lil muttaqina imama, berarti semuanya harus bareng-bareng tuh. Suami, istri, ayah, ibu, anak keturunan, itu semuanya harus sejalan. Dia harus, kita melihat persoalan di istri, maka yang pertama kali harus dilakukan adalah suami introspeksi. Ketika kita melihat ada persoalan di suami, yang harus dilakukan adalah istri introspeksi. Dan ketika ada persoalan di anak, maka yang harus pertama kali introspeksi adalah ayah dan ibunya. Gitu. Orang tuanya dia harus introspeksi, ada apa sebenarnya. Dan kalau ingin anak-anaknya solih-solihah, maka yang pertama kali harus solih dan solihah adalah bapak dan ibunya. Ini satu hal yang sangat-sangat penting yang terkandung di dalam doa ini. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ya, maka saya ingin sampaikan bahwa orang tua dan anak yang hebat itu apa? Orang tua dan anak yang hebat adalah mereka yang dapat bersama-sama meraih sukses sejati berupa kebaikan dunia dan akhirat melalui takwa. Itulah anak yang hebat, itulah ayah yang hebat, itulah ibu yang hebat. Nah, oleh karena itu ada satu lokus di pikiran kita sebagai ayah, bunda, sebagai anak, ya, bagaimana bisa bersama-sama untuk meraih kesuksesan sejati itu. Bukan hanya di sini, tapi juga di sana. Bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Dan jalannya sudah clear, yaitu adalah takwa. Ya, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, maka ketika kita berbicara ingin sukses keluarga, maka harus ada kerjasama. Harus ada kolaborasi di antara semua anggota keluarga. Nah, secara teknis, ketika kita bertakwa, maka kita itu meraih kebaikan-kebaikan. Pertanyaannya adalah, siapa sebenarnya yang terbaik itu? Kata Rasul, siapa yang terbaik itu? Nah, kalau kita coba ya menggali siapa sih khairun nas menurut Rasulullah itu, ternyata banyak bentuknya. Ya. Ini hadis sahih, hasanus sahih, riwayat Imam Tirmidzi. An Abdullah bin Busrin, anna Arabiyan qala, dari Abdullah bin Busrin bahwa ada seorang badui berkata, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Siapa manusia yang terbaik itu? Qala, Rasulullah menjawab, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya dan soleh amalnya. Ini adalah manusia yang terbaik. Imam Ahmad meriwayatkan, "Wa inna khairan nasi islaman ahsanuhum khuluqa." Kata Rasulullah, sesungguhnya manusia yang terbaik Islamnya adalah yang paling baik akhlaknya. Imam Ahmad juga meriwayatkan, khairun nasi aqra'uhum wa atqahum wa amuruhum bil ma'ruf wa anhahum 'anil munkar wa awsaluhum lirrahim.
Kata Rasulullah, manusia terbaik itu siapa? Manusia yang terbaik itu adalah yang paling banyak membaca Al-Quran. Yang paling takwa. Yang paling banyak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah, dan yang paling banyak menjalin silaturahim. Kata Rasulullah, ini riwayat Imam Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan orang yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar membaca Al-Quran, yang belajar menghafal atau tahfidzul Quran, yang belajar menggali pengertian-pengertian, makna-makna Al-Quran, yang belajar mengamalkan Al-Quran, yang belajar mendakwahkan Al-Quran, yang belajar membela Al-Quran. Ini adalah orang-orang yang terbaik menurut Rasulullah SAW. Imam Tirmidzi ya itu meriwayatkan Rasulullah SAW ya bersabda, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Mau nggak kamu aku kasih tahu siapa orang yang terbaik di antara kalian dan siapa yang terburuk di antara kalian? Kemudian Rasulullah SAW menegaskan, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Yang namanya orang yang terbaik adalah orang yang diharapkan kebaikan dari dia dan orang merasa aman dari keburukannya. Jadi orang yang terbaik itu di mana orang lain itu ya tahu dia berbuat kebaikan bagi mereka dan tahu bahwa dia itu aman, nyaman karena tidak khianat ya kepada mereka, tidak zalim kepada mereka ya dan sebagainya. Imam Tirmidzi meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik adalah orang yang terbaik bagi keluarganya. Orang yang terbaik adalah yang terbaik bagi istrinya, terbaik bagi suaminya, terbaik bagi anak-anaknya, terbaik bagi ayah dan ibunya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku kata Rasul orang yang terbaik bagi keluargaku. Imam Ahmad meriwayatkan khairukum man at'amat ta'am au alladzina yut'imuna ta'am. Orang yang terbaik adalah orang yang suka memberi makan. Orang yang memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Memegang harta seperti memegang tanah. Dia tidak sayang untuk mengeluarkan harta. Membantu orang lain. Di dalam riwayat Imam At-Tabrani, wa khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, jadi rupanya yang namanya manusia terbaik itu banyak. Banyak sekali. Nah, kalau kita melakukan semuanya, kita akan menjadi the best of the best. Yang terbaik di antara yang terbaik. Nah, jadi kalau kita ingin meraih ketakwaan, di antara yang harus kita lakukan, dan ini dilakukan oleh orang tua dan oleh anak-anak, adalah hal-hal yang terbaik seperti ini, ya. Inilah yang bisa kita lakukan, ya. Seperti tadi ini banyak sekali yang bisa kita lakukan, ya. Orang yang panjang umur, baik amalnya, beramal jangan Allah hingga wafat, diharapkan kebaikannya, aman dari keburukan, terbaik membayar hutang. Ini ada hadis juga, ya. Kemudian akhlaknya bagus, membaca Quran, belajar Quran, menghafal Quran. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar, silaturahim, memberi makan orang lain, bermanfaat bagi orang lain dan seterusnya. Ya. Ini dilakukan oleh kita. Nah, persoalannya kita sebagai orang tua, ya, bagaimana supaya menjadi orang tua yang hebat? Nah, kalau dalam pikiran saya, orang tua yang hebat adalah orang tua yang menjadi inspirasi bagi anak-anaknya. Atau saya katakan adalah sebagai inspiring parents. Orang tua yang menginspirasi. Apa orang tua yang menginspirasi? Satu, orang tua yang menginspirasi adalah orang tua yang mampu menciptakan energi. Ya. Jadi, orang tua yang selalu bersemangat. Orang tua yang selalu ceria. Orang tua yang selalu punya kemampuan untuk memberikan pemecahan-pemecahan masalah. Orang tua yang memiliki energi kesabaran, orang tua yang memiliki ya energi ketaatan dan energi-energi yang lain.
Dan dia bisa menciptakan energinya sendiri. Dia tidak perlu motivasi dari orang lain. Dia tidak perlu ya disemangati oleh orang lain. Tidak. Seorang inspiring parents, orang tua penginspirasi, dia bisa menciptakan energi sendiri. Di dalam tubuhnya ada motor yang menggerakkan energinya sendiri. Bagaimana caranya? Satu, dia harus sering berinteraksi dengan wahyu. Kalau kita sering berinteraksi dengan Al-Quran, sering berinteraksi dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, maka kita akan punya energi. Energi semangat, energi ketaatan, energi kegairahan, energi semangat menuntut ilmu. Ya, energi untuk mencari solusi-solusi yang terbaik, energi kesabaran, segala macam akan kita miliki. Ya, jadi kita harus berinteraksi dengan wahyu, dengan Al-Quran. Disitulah pentingnya kita membaca Al-Quran. Rasulullah SAW itu memerintahkan, Iqra'il Qur'ana fi syahr. Bacalah oleh kamu Al-Quran dalam sebulan. Jadi sunnahnya khotam Al-Quran itu 1 bulan. 1 bulan sekali khotam Quran. 1 bulan sekali khotam Quran. Ya, bukan 1 Ramadan sekali. Ya, 1 bulan sekali khotam Al-Quran. Dan itu tidak terlalu susah sebenarnya. Ya, kalau kita coba hitung misalnya ya, itu kalau taruh saja setiap habis sholat lah, 5 kali gitu, habis sholat 5 waktu, 5 kali saja. Kita baca Quran sehari. Ya. Nah, dalam sekali baca Quran itu katakanlah 10 menit aja. Rata-rata kalau baca Quran 10 menit itu bisa 4 sampai 6 lembar, ya. 4 sampai 6 halaman lah katakanlah, 4 sampai 6 halaman. Ya, jadi 2 atau 3 lembar itu 10 menit. Ya. Nah, taruh saja 4 halaman gitu. Jadi 2 lembar 10 menit. Itu sebenarnya yang sedang ya kayak begitu. Nah, kalau 10 menit kita habiskan 4 halaman, semalam, sehari semalam kita baca 5 kali, dan 10 menit itu sangat ringan-ringan sekali, ya. Itu berarti sehari semalam kita bisa 5 kali 4, bisa 20 halaman, itu 1 juz. 1 juz sehari semalam. Ya. Sebulan khatam. Itu. Dan ini sangat mudah dipraktekkan. Dan tahadus binikmah ini salah satu pengalaman keseharian saya. Jadi khatam Quran itu bisa sebulan sekali. Dan ketika kita membaca Al-Quran khatam sebulan sekali, itu lancar baca. Dan insya Allah ketika menghafalnya pun itu tentu lebih mudah daripada yang jarang baca Quran. Gitu. Ya, ini wahyu. Kita berinteraksi dengan wahyu. Ya, kita akan mendapatkan energi dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ditambah lagi kita membaca ya maknanya. Kemudian visi dan misi. Ya, kita perlu punya visi misi keluarga. Nah, Bapak Ibu itu perlu berbicara ya suami dengan istri ya tentang visi misi keluarga. Mau kemana sebenarnya visi misi keluarga itu? Intinya adalah masuk surga bersama-sama, lalu menjalin keharmonisan ya, sakinah mawadah warahmah di dunia, ya, menjadi anak yang solih, solihah, ayah ibu yang solih, solihah. Minimal itu visi misi. Dan itu harus dibicarakan dari hati ke hati. Ya, minimal seumur hidup sekali. Nah, kalau ada di antara bapak ibu yang belum berbicara 4 mata antara suami dengan istri tentang visi misi keluarga ini, ya, saya sarankan bicaralah. Ya, 4 mata berdua, lalu ditulis, ya, lalu sampaikan kepada anak-anak. Nah, visi misi ini yang akan menciptakan energi. Oke, jadi setiap kita ada persoalan, ingat ya ke wahyu, ya, ke hadis, ya Al-Quran, kemudian ingat visi misi. Itu akan tercipta energi. Oke, nah, jangan lupa komunikasi, komunikasi antara suami dengan istri. Oke, jadi kalau ada kesulitan dikomunikasikan, kalau ada kebahagiaan dikomunikasikan, kalau ada semangat dikomunikasikan, itu antara suami dengan istri. Satu, jadi penciptaan energi. Yang kedua, ya penularan energi. Energi yang sudah dimiliki itu harus ditularkan. Ditularkan kepada siapa? Kepada anak-anak. Jadi kalau kita itu punya semangat baca Quran, jangan ditelan sendiri. Kalau kita itu punya semangat berinfak, jangan ditelan sendiri. Jangan dilakukan sendiri. Transfer.
Gitu. Kalau kita punya keinginan mendapatkan ridho Allah, sampaikan kepada anak, ditransfer itu, ditularkan energi itu. Nah, jadi yang kedua adalah penularan energi. Nah, bagaimana cara penularannya? Harus dikomunikasikan. Ya, kita harus mengkomunikasikan negeri impian kita. Yaitu apa? Di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Lalu kita ya harus pahamkan kenapa kita perlu meraih ya impian itu. Kita harus jelaskan itu ke anak-anak kita. Ya, gitu. Nah, kemudian kita harus bisa menjelaskan negeri impian ini dalam bahasa mudah. Nah, tentu ke anak-anak SD beda dengan ke anak-anak SMP, ke anak-anak SMA. Ini penting ya, ada komunikasi. Ini yang kedua. Yang ketiga, energi itu harus dilestarikan, harus sustain, harus terus-menerus. Gitu, ya. Nah, sehingga energi diciptakan di dalam diri kita sebagai ayah dan ibu, kemudian ditularkan ke anak-anak, lalu dilestarikan. Jangan sampai ini panas-panas tai ayam. Ya, jangan sampai seperti kayak gerakan ayam sekarat. Semangat, lama-lama habis gitu. Ya, kalau kita nyembeli ayam, selesai. Nah, tidak seperti itu. Tapi harus continue. Nah, bagaimana supaya energi semangat kita, energi ketaatan kita, energi kedermawanan kita, energi kesalehan kita, dan sebagainya, termasuk energi dalam mendidik anak kita itu lestari, bagaimana? Satu, itu perlu integritas. Perlu integritas, perlu kepercayaan. Kepercayaan dari suami, anak-anak ke orang tua ke anak-anak, itu perlu integritas. Nah, bagaimana cara menumbuhkan integritas? Yaitu kita harus sama antara kata dengan perbuatan. Itu penting. Kalau kita mengatakan bahwa, nah kamu itu harus banyak membaca Al-Quran, kita sendiri yang harus lebih dulu membaca Quran. Kalau kita mengatakan, nah kamu itu harus jadi hafidhul Quran, kita sendiri yang harus lebih dulu menghafal masalah. Yang penting jangan kagak baca. Kita nyuruh anak menghafal Al-Quran, kita tidak. Itu integritas akan hancur. Ketika integritas hancur, atau turun, atau melemah, energi nggak akan lestari. Suatu ketika akan turun, bahkan mungkin padam. Naudzubillah. Kalau kita ingin anak kita itu semangat menuntut ilmu, maka kita sendiri yang harus pertama kali semangat menuntut ilmu. Kita baca di rumah sehingga anak-anak tahu bahwa kita ini membaca. Ya. Kita mengajar, anak-anak tahu bahwa kita ini mengajar, menuntut ilmu. Kita ngaji, anak-anak tahu bahwa kita ini mengaji. Sehingga ketika kita menyuruh anak-anak menuntut ilmu, kita duluan yang menuntut ilmu itu. Kalau kita ingin anak-anak kita itu rajin ke masjid, kita sendiri yang lebih dulu harus rajin ke masjid. Jangan sampai bapaknya nyuruh anaknya rajin ke masjid, bapaknya sendiri kagak pernah ke masjid. Itu integritas nggak bisa itu. Kayak begitu. Kalau kita ingin anak-anak kita itu dermawan, kita sebagai ayah, kita sebagai ibu yang harus dermawan. Kalau perlu ketika kita mau ngasih, kita bilang nih, ini ayah mau ngasih, ini kamu kasih juga ya ke dia, mesti gitu. Atau ketika ada misalnya tukang jualan lewat ke rumah kita, kita tahu bahwa waduh dia jualannya juga jualan cilor misalnya, paling untungnya 5 kilo, lalu kita kasih ke dia. Kita pas ngasih ada dia atau ada anak kita maksudnya, ya, atau anak kita yang diminta untuk mengasihkannya. Itu integritas, gitu. Kalau kita ingin misalnya mencintai Rasulullah, ya anak kita ingin mencintai Rasulullah, kita sendiri sebagai ayah dan ibunya yang harus lebih dulu mencintai Rasulullah. Kalau kita ingin anak kita berbicara sopan, kita sebagai ayah dan ibunya yang harus berbicara sopan, termasuk kepada anak kita. Kalau kita ingin anak-anak kita itu hormat kepada gurunya, hormat kepada ustazahnya, kita sebagai ayah, sebagai ibu harus hormat kepada guru kita dan kepada guru ustazah anak-anak kita. Bagaimana mungkin anak kita mau hormat kepada gurunya kalau kita sebagai ayah dan ibunya tidak hormat kepada guru-guru mereka? Tidak mungkin. Integritas. Lalu humble itu rendah hati. Rendah hati. Ya, tentu tawadu, rendah hati di sisi Allah itu harus. Tapi rendah hati di hadapan anak-anak kita juga harus. Jadi jangan sok tahu. Ah, gitu ya. Jangan sok tahu. Ya, kita mungkin lebih tua tapi belum tentu ilmu ya lebih banyak daripada
anak kita. Apalagi anak-anak kita sudah remaja. Harus ada humble, rendah hati. Jangan ada keangkuhan, kesombongan, termasuk kepada pasangan kita, termasuk kepada anak-anak kita sendiri. Lalu humanity, kita harus memperhatikan aspek insaniah, kemanusiaan. Jadi kalau misalnya anak itu kadang dia capek gitu. Kita suruh belajar, kita suruh baca Quran, kita suruh menghafal, kita suruh mengerjakan pekerjaan rumah. Lalu dia bilang capek. Lalu kita katakan, capek, kamu mau tiap hari capek, tiap jam capek. Itu namanya tidak humanity. Harusnya tanya, apa benar capek gitu? Kalau capek, ya maka dia suruh istirahat. Gitu. Atau suruh tidur dulu, nanti baru dilanjutkan. Gitu. Atau anak bilang, Abi ini sakit. Sakit kamu mah. Enggak sakit juga. Loh, kata siapa tidak sakit? Wong dia yang merasa sakit tuh. Kalau memang sakit, ya katakan sakit. Sehingga mungkin diizinkan ya untuk stop dulu sekolah, kemudian izin ke ustadz-ustadzahnya, guru-gurunya dan sebagainya. Nah, kalau kita ya berhasil melakukan penciptaan energi internal kita, lalu kita tularkan kepada anak-anak kita, kemudian kita lestarikan energi ini dengan sikap kita, maka insya Allah kita akan menjadi inspiring parents. Dan kalau kita menjadi inspiring parents, insya Allah kita akan menjadi orang tua yang hebat, yang melahirkan anak-anak yang hebat, seperti tadi. Nah, perlu pembiasaan. Ya. Perlu pembiasaan, perlu ada aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan harian. Banyak tentu yang bisa kita lakukan. Perlu ada interaksi dengan mereka. Di antaranya apa? Ini bangun pagi. Ini penting sekali. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW itu mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ini riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari. Jadi ada didoakan khusus oleh Rasulullah SAW. Ini terbiasa nih. Ya. Nah, hanya kalau anak ingin bangun pagi, ya bapaknya yang harus lebih dulu bangun pagi gitu. Jangan anak bangun pagi, ya bapaknya habis subuh tidur lagi, itu nggak mungkin bisa itu. Ya. Kemudian membaca Quran, oke? Bapaknya baca Quran di depan rumah, ibunya mungkin di dapur, ya, di meja makan sambil nunggu masakan misalnya ya. Kemudian anaknya mungkin di rumah, di kamarnya dan seterusnya. Kemudian ada kajian keluarga ya tentang keislaman ya. Ada waktu bersama dengan anak. Ini WBA. Lalu ada pembiasaan aktivitas. Misalnya anak pokoknya habis makan cuci piring sendiri. Ah gitu. Itu kita sepakati dengan anak-anak. Ini untuk melatih kemandirian. Lalu mengatur interaksi kapan wajib kumpul, apalagi pada masa pandemi. Bikin kesepakatan misalnya, oke, pokoknya pas jam makan kumpul. Pagi-pagi jam 7. Gitu. Kemudian siang itu setelah sholat zuhur dari masjid langsung kumpul makan bersama. Kemudian malam, ya malam misalnya disepakati habis maghrib sampai menjelang isya. Nah itu, jadi ada kebersamaan di situ, diatur waktunya. Kemudian membantu pembelajaran khususnya pada saat online. Ini dalam rangka memupuk kasih sayang anak kita. Lalu selalu menanamkan sabar dan syukur. Lalu melatih berbagi dan seterusnya. Nah ini harus menjadi kebiasaan harian bagi kita, ya, bagi keluarga kita, ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka ya mengimplementasikan bagaimana kita menjadi orang tua yang hebat, inspiring parents, kemudian dalam rangka melahirkan anak-anak kita yang hebat, yakni anak-anak yang punya visi misi akhirat, bukan hanya visi misi duniawi. Nah, kira-kira itu materi yang ingin saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman pada kita semua dan mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang bisa memberikan inspirasi pada mereka. Kita bisa melahirkan energi kita, bisa menularkan energi kita, dan bisa melestarikan energi kita. Energi ketaatan, energi kesabaran, energi perjuangan, energi kesungguhan, energi kedekatan dengan Rasul, dan seterusnya. Begitu, Sad Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh guru kita, Ustadz Rahmat Kurnia. Baik, ayah bunda, para asatidz juga luar biasa dari materi yang telah disampaikan, dan selama waktu ke depan sampai jam 10.55 ini akan dibuka kesempatan bagi ayah bunda untuk
bisa menyampaikan pertanyaannya. Jadi silahkan, bagi yang mau menyampaikan pertanyaan bisa ditulis ya, bisa chat. Di situ ada fasilitas chat, atau bisa juga bertanya langsung. Ini saya lihat kan di beberapa kan sambil mendengarkan, sambil ngasuh anak. Namanya sulit gini kalau misalnya mau nulis di chat. Nah ini bisa nih bertanya secara langsung. Jadi sambil nunggu ayah bunda menulis di pertanyaan di chat, jadi yang mau bertanya, yang mau bertanya langsung pun bisa. Jadi bisa angkat tangannya, situ ada fasilitas Zoom tuh ada fasilitas angkat tangan ya, raise hand itu. Itu kalau di pencet akan nampak nanti namanya. Atau kalau misalnya masih kesulitan, bisa juga langsung dibuka saja mute-nya, kemudian bersuara. Sebutkan nama, jadi misalnya namanya Ibu Umi apa ya, Umi Raisa misalnya. Saya Umi Raisa mau bertanya, jadi nanti saya akan langsung kedengaran. Karena kalau harus memperhatikan video gambar dari masing-masing dari layar saya nggak terasa. Nampaknya ada yang mau nanya langsung ya. Sudah ada yang buka. Ini suaranya. Coba saya buka dulu di. Nah, ini sudah ada yang bertanya. Yang pertama dari Umu Kafa. Bagaimana mengelola hati agar bisa adil terhadap anak? Karena pada kondisi tertentu, anak yang ini rajin, sementara yang itu mah malas. Jadilah timbul kecemburuan dan keberpihakan dari orang tua. Nah, sementara itu dulu pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih. Yang pertama adalah mereka anak kita. Mau mereka itu karakternya kayak apa, mereka itu anak kita. Ada anak yang rajin, itu anak kita. Ada anak yang kadang-kadang malas, itu adalah anak kita. Ada anak yang nilainya semua, itu anak kita. Ada anak yang remedial terus, itu juga anak kita. Gitu. Ada anak yang macam-macam, itu anak kita. Ada anak yang pinter ngomong, ada anak yang diem terus, itu juga anak kita. Nah, jadi sebuah kesadaran yang harus disadari adalah bahwa mereka adalah anak kita. Kalau kita itu membeda-bedakan anak kita, apalagi orang lain. Itu. Ya, kalau kita aja sebagai ayahnya, sebagai ibunya membeda-bedakan, itu apalagi orang lain. Jadi ketika kita berbicara tentang anak, maka yang pertama kali ya, harus disadari bahwa sadarilah bahwa siapapun mereka adalah anak kita. Ini yang harus kita pahami, bahwa sadarilah bahwa siapapun ya, mereka bagaimanapun karakter mereka adalah anak kita. Sekalipun kata orang lain dia adalah nakal senakal-nakalnya, mereka adalah anak kita. Oke. Nah, oleh karena itu maka kita tidak boleh ya, misalnya ada dia mah rajin, kakaknya mah rajin, ya adiknya mah malas, lebih ke kakaknya, nggak boleh. Nggak boleh. Ingat, ketidakadilan terhadap anak sama dengan menghancurkan masa depan mereka. Oke.
ketidakadilan terhadap anak, ketidakadilan terhadap anak, atau membeda-bedakan sikap terhadap anak sama dengan menghancurkan masa depan mereka. Ya. Karena apa? Karena mereka akan menangkap sikap orang tua itu. Mereka akan merasa, aku mau dibeda-bedakan. Ya sudahlah kalau begini mah. Alhamdulillah. Mereka akan mengatakan, aku mah emang bodoh sih. Jadi wajar kalau bunda kayak begitu, ayah kayak begitu. Ya udah aja nih, gimana nanti aja. Itu akan melekat itu. Yang namanya orang tuh anak itu akan melekat itu. Nah, kalau itu melekat, maka akan tersimpan di dalam pikiran mereka. Sekalipun mungkin itu adalah tidak kita sadari, tapi anak itu tidak tahu bahwa itu tidak kita sadari. Oke? Nah, oleh karena itu maka ketika kita tahu bahwa mereka adalah anak kita, kemudian sikap yang berbeda kepada mereka sama dengan kita menghancurkan masa depan mereka, ya, padahal kita itu punya tanggung jawab terhadap mereka. Nah, gitu. Ya. Padahal kita itu punya tanggung jawab terhadap mereka. Ini yang ketiga. Ya. Kita yang bertanggung jawab. Ya. Kita ini bertanggung jawab pada mereka. Dan juga kita ini, bukankah kita ini sayang kepada mereka? Dan bukankah kita ingin masuk surga bersama dengan mereka? Nah, kalau memang ini yang kita rasakan, maka tidak boleh kita membeda-bedakan mereka. Ya, memang hati ini yang namanya al-mail itu tidak bisa disamakan. Rasulullah sendiri itu memiliki sikap yang tidak sama ya terhadap istri-istrinya, terhadap cucu-cucunya, ya terhadap anak-anaknya itu agak lain. Contoh misalnya terhadap Fatimah itu berbeda dengan terhadap putrinya yang lain, agak lain gitu. Kenapa? Itu masalah hati gitu. Jadi yang penting adalah dari segi sikap yang terlihat, tindakan yang terlihat itu tidak boleh dibeda-bedakan. Tidak boleh tampak adanya lebih cenderung ke sini, lebih cenderung ke adanya atau kalian itu tidak boleh. Gitu. Nah, kalau masalah hati memang tidak bisa ya. Tidak bisa itu disamakan, itu nggak mungkin disamakan. Pasti ada bedanya. Namun ketika hati ini sudah berpengaruh kepada perilaku, segeralah kita merubahnya. Bagaimana cara merubahnya? Satu, ingatlah ini. 1, 2, 3 ini. Ingat itu. Selalu. Ya. Kemudian yang kedua, kalau itu juga belum bisa, maka satu-satunya cara adalah minta kepada zat yang menggerakkan hati kita. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana teknisnya? Teknisnya itu adalah satu, kita bertobat dulu kepada Allah. Yang kedua, ya, kita doakan anak kita yang kita agak kurang serak itu. Ya, kita doakan, kita bayangkan wajahnya, kita sebut namanya, ya, kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita doakan spesial anak kita itu. Kita doakan. Ya, khusus anak kita itu. Kemudian yang ketiga, kalau kita punya kesalahan, kita datangi anak kita peluk dia, kita bilang, kalau kamu malas itu karena bunda, maafkan bunda. Kalau kamu agak sulit diajak ngobrol itu karena abi, maafkan abi. Atau apa yang harus bunda lakukan, apa yang harus abi lakukan, supaya kamu itu bisa menjadi lebih baik. Gitu. Jadi kira-kira itu yang bisa kita lakukan. Oke, terima kasih. Ya, baik, selanjutnya Ustaz ya. Ini masih ada pertanyaan lagi. Kita coba buka chatnya lagi. Itu dari Umi Faza, Assalamualaikum.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita sebagai ortu ingin mencetak anak soleh, tapi ortu ini belum dalam pendidikan Islam. Lantas banyak ortu yang hanya dimasukkan ke sekolah Islam. Bagaimana ini dalam pandangan Islam? Ini setelah ini masih ada pertanyaan lagi, tapi satu persatu aja Ustaz ya. Jadi kita jawab yang ini dulu. Mangga Ustaz silakan. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Yang pertama adalah bersyukurlah. Orang tua yang dia sadar bahwa dia minim ajaran Islam, tetapi dia ingin punya anak yang solih-solihah, lalu sadar bahwa salah satunya adalah dengan cara menitipkan kepada gurunya, kepada ustazahnya untuk dididik sehingga menjadi anak solih-solihah, yang pertama kali harus dilakukan oleh orang seperti ini adalah bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Bersyukur atas apa? Bersyukur karena dia sadar, dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Nah, itu. Ya, harus bersyukur dulu. Oke. Kenapa harus bersyukur? Bersyukur karena dia sadar bahwa anaknya itu harus solih-solihah. Bersyukur bahwa dia diberi kemauan dan kemampuan untuk menitipkan pendidikannya kepada orang yang dipercayainya, bisa membantu dia untuk mendidik anaknya solihah. Oke. Jadi yang pertama kali ya itu harus bersyukur. Oke. Nah, jadi orang tua seperti ini kalau ini ada orang tua ya. Orang tua gitu. Orang tua seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau ini adalah kita ya sebagai orang tua gitu ya. Oke. Nah, yang pertama kali harus dilakukan adalah bersyukur atas semua itu. Ya, jadi jangan sampai ya kita sudah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tetapi kita tidak bersyukur. Ingat ya, ingat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukur. Ya, ini bersyukur. Kemudian yang kedua ya, yang kedua jangan berhenti di bersyukur. Ini. Yang kedua itu jangan berhenti di bersyukur. Tetapi apa? Ya. Tingkatkan kekurangan dia. Nah, gitu, ya. Ini tingkatkan kekurangan dia. Ini tingkatkan. Tingkatkan kalau istilah sekarang itu valensi kita. Tingkatkan valensi kita, ya. Kemampuan kita itu kita tingkatkan. Misalnya, kalau kita menyadari bahwa kita ya ngajinya masih belepotan, kita ngaji, belajar qiraati atau iqra, tahsinnya kita perbaiki gitu. Tapi bagaimana tidak bisa terus? Ya, berbeda antara tidak bisa tidak belajar dengan tidak bisa tapi terus belajar. Itu berbeda nilainya. Gitu. Jadi terus tingkatkan valensi kita. Aduh, saya mah kurang paham dalam cara mendidik anak. Tingkatkan kemampuan mendidik anak. Bagaimana caranya? Bisa dengan cara bertanya, bisa dengan cara ikut ya acara-acara parenting dan sebagainya, bisa dengan baca buku ya, bisa dengan diskusi antara suami dengan istri dan sebagainya. Ya, tingkatkan valensi kita. Jangan tetap kita itu di posisi yang sama. Harus kita tingkatkan kemampuan kita, valensi kita dalam hal mendidik anak. Kemudian yang ketiga, yang harus kita lakukan adalah kita harus komunikasi dengan baik ya dengan pihak guru kita ya. Dengan pihak guru kita. Guru anak kita, maksudnya dengan pihak sekolah. Jadi harus ada di sini komunikasi, ya. Harus ada komunikasi dengan guru atau dengan sekolah. Jangan sampai begini, ya. Ini komunikasi dengan sekolah. Jangan sampai karena kita merasa sudah menitipkan ke sekolah, sudah kita merasa bayar dan sebagainya, kita merasa bahwa sudah dititipkan, terima bersih. Terima soleh. Kalau anak jadi kurang ini kurang itu,
ya, bahkan kok tidak sesuai dengan harapan, langsung menyalahkan guru, langsung menyalahkan sekolah. Sementara orang tua tidak pernah nanya ke sekolah, tidak pernah nanya perkembangan anaknya ke gurunya, ya, tidak pernah berkomunikasi dengan lembaga pendidikan tempat dia menitipkan anak. Itu ya orang tua yang ingin menang sendiri. Akan datang kebaikan-kebaikan. Mengapa? Karena berkah itu adalah ziyadatul khair. Berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Mungkin ilmu tidak banyak, tapi keberkahan terhadap anak akan meningkat insya Allah. So, jangan berhenti dalam posisi sekarang. Semua orang punya kelemahan, setiap ayah bunda punya kekurangan, tetapi harus ada peningkatan sekecil apapun dari waktu ke waktu, termasuk ilmu di dalam mendidik anak. Gitu. Ya, oke. Baik, barangkali itu jawaban untuk penanya tadi. Ini masih ada pertanyaan lagi. Mudah-mudahan nanti waktu kita cukup ya. Ada dari Mama Aldi TK2. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana masukannya supaya anak bisa fokus dalam belajar? Kemudian berikutnya Ustaz, saya bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz, biar nanti mungkin bisa dijawab juga langsung sambil menunggu pertanyaan yang lain. Dari Uminya Rozan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya dari Umi Rozan mau bertanya mengenai cara menanamkan rasa saling menghargai. Rasa saling menyayangi antar anak yang satu dengan yang lainnya, supaya tidak mudah terjadi pertengkaran hanya karena hal kecil. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara memupuk keberanian anak dalam membela dirinya sendiri ketika dia didolimi oleh teman-temannya? Jazakallah Ustaz. Ini jadi ada dua pertanyaan Ustaz, sengaja saya gabung biar nanti Ustaz bisa memperhitungkan waktu ya. Oke. Dan bagi ayah bunda yang lain yang mau bertanya, masih ada waktu, silahkan. Baik, terima kasih Ustaz Hadi. Yang pertama ya, bagaimana supaya anak itu fokus belajar. Kita harus clear dulu nih ya. Harus clear dulu ini anaknya usia berapa. Nah, ini asumsikan ini anaknya belum remaja. Oke? Ini belum remaja. Nah, ketika kita berbicara tentang fokus belajar, kita harus tahu dulu bahwa yang namanya anak itu seluruh perilakunya itu belajar. Itu yang harus dipahami, ya. Jadi ketika kita berbicara tentang anak, ya, kalau misalnya ini anak ya, oke. Sebut saja kita ini adalah anak ya. Ini anak misalnya, ini ada seorang anak gitu. Nah, yang namanya anak belajar, bagaimana itu belajar anak itu? Anak itu belajar dalam setiap kesempatan. Ini ya. Jadi yang namanya belajar anak itu, ini setiap kesempatan. Mereka itu sedang belajar. Jangan bayangkan yang namanya anak belajar itu duduk di meja, pegang buku, pegang Quran,
kemudian dia mengikuti talaki, hafalan, mengerjakan matematika dan sebagainya. Bukan itu saja yang namanya belajar anak. Itu hanya salah satu jenis dari belajar anak. Jadi anak itu belajar dalam semua kesempatan, termasuk yang namanya bermain itu adalah belajar bagi anak. Termasuk kalau anak itu marah-marah, dia sedang belajar. Ketika anak itu ya mungkin ya melempar sesuatu, buku kita atau apa, itu sedang belajar. Ketika anak itu ya melakukan misalnya ya bertengkar dengan adiknya, dengan kakaknya, itu sedang belajar. Nah, ini yang harus kita pahami dulu. Jadi anak itu sedang belajar dalam setiap kesempatan. Mengapa? Karena anak itu dia tumbuh. Ya. Anak itu dia tumbuh. Yang tumbuh itu bareng-bareng. Pertama, ya, tumbuh fisiknya. Ya, tumbuh fisiknya. Yang tadinya tidak bisa berjalan, yang tadinya larinya pelan menjadi larinya kencang, yang tadinya tidak bisa melempar belajar melempar gitu. Itu tumbuh tuh ininya fisiknya. Nah, yang kedua ya, juga tumbuh cara bicaranya. Yang tadinya dia bicaranya cuman lagi bayi mama, abah dan segala macam, sekarang bisa mengatakan ya apa, mengapa, kemudian tumbuh lagi ingin menjelaskan perasaannya, gitu, ya. Nah, ketika dia belum mampu berkomunikasi dengan baik, biasanya yang muncul itu adalah rewel. Itu cara berkomunikasi dia, ya. Yang muncul adalah mungkin emosi. Itu adalah cara berkomunikasi dia. Karena apa? Dia belum bisa menyampaikan isi hatinya secara sempurna melalui bahasa komunikasi. Karenanya dia menggunakan bahasa tubuh. Itu yang namanya anak-anak itu. Gitu, ya. Nah, oleh karena itu maka yang penting adalah bagaimana kita ketika melihat ada anak melakukan sesuatu hal yang menurut kita kurang bagus, maka kita bisa meluruskannya. Nah, itu. Jadi jangan sampai begini sikap dasarnya. Sikap dasarnya itu ketika anak melakukan kesalahan, ketika anak melakukan sesuatu hal yang menurut kita itu buruk, lantas diponis anak itu buruk. Tidak boleh. Jangankan seperti itu, misalnya dituduh kamu manakal, kamu mau belagu sia, tesiga indungna, pinter, hebat. Nah, itu malah menghancurkan jiwa anak itu, ya. Dan panggilan yang buruk. Nah, apatah lagi dengan memanggil sifat yang buruk. Wong nama aja nggak boleh kok buruk. Gitu. Mentang-mentang genut, nama bagus-bagus Asep Abdurrahman jadi Nut. Si Nut itu dipanggil jadi Nut, nama bagus-bagus Asep Abdurrahman. Ya. Gitu. Nah, gitu. Jadi bagaimana sikap dasar kita? Sikap dasarnya bahwa ketika anak yang belum baligh, katakanlah dia SD gitu ya, usia SD, melakukan sesuatu hal yang menurut kita kurang bagus, sikap dasar kita adalah bahwa mereka sedang belajar. Toh belum baligh, toh belum dihisab. Kan gitu. Itu sikap dasar yang harus kita miliki. Apalagi baru TK, SD kelas 2, kelas 3. Itu sikap dasar yang harus dimiliki. Nah, lalu yang kedua, setelah kita punya sikap dasar bahwa mereka itu sedang belajar, ya, maka ya berikutnya bagaimana cara meluruskan. Nah, gitu, ya. Meluruskan. Oke, oleh karena itu kalau kita misalnya kembali ke sini ya, bahwa mereka itu belajar setiap kesempatan ya, maka bagaimana anak itu fokus di dalam belajar. Nah, ini harus kita clearkan dulu. Belajar apa yang dimaksud? Karena kalau anak itu dia belajar setiap kesempatan. Ketika dia sedang misalnya main-main tanah, dia sedang belajar. Tinggal kita luruskan bagaimana setelah main tanah itu dia cuci tangan gitu. Ya, kalau misalnya anak kadang-kadang ya
itu diacak-acak itu, ya diacak-acak misalnya buku itu diacak-acak, ya dia sedang belajar, sedang tahu, ingin tahu. Ini kalau diacak-acak, kira-kira buku ini berat yang mana? Kira-kira kalau diacak-acak ini nanti seru apa kagak ya? Dia sedang belajar. Nah, yang penting setelah diacak-acak, diajarin membereskan. Nah, itu yang penting itu kalau anak itu. Ya karena apa? Mereka sedang belajar di dalam setiap kesempatan. Jadi kita ajarkan, ya, kemudian kita tunjukkan yang baiknya kayak apa. Nah, itulah ada pelurusan masalah di situ, ya, belajar. Nah, termasuk ya kita ya jangan sampai menjauhkan anak dari bermain. Nah, jadi yang berikutnya adalah kita harus memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan dirinya. Ya, ini harus memberikan kesempatan, ya, berikan kesempatan pada anak ya, untuk berekspresi dan bereksplorasi. Anak-anak itu harus dikasih kesempatan untuk berekspresi, ya. Berekspresi ya, kemudian bereksplorasi. Jadi mungkin ada di antara anak-anak kita gitu ya, misalnya dia itu goreng telur. Ya, anak kita baru kelas 4 SD misalnya. Ya. Gitu. Atau mungkin baru TKB mau kelas 1 misalnya. Ya. Dia goreng telur. Goreng telurnya ya izin sama bundanya untuk katakanlah goreng telur. Goreng telurnya dicoba-coba, pertama goreng telur pakai kecap, ternyata gosong. Dia minta izin lagi, "Mah kok gosong? Ih, pahit nggak enak. Mau pakai saus gitu. Nah, kalau orang tua yang baik, oke, nggak apa-apa, sok pakai saus. Goreng pakai saus. Nanti kok merah pedes kok kayak begini sih, hancur gaya gini, gitu. Biarin aja. Berapa sih harga telur 1 kilo? Gitu. Jangan sampai, aduh jangan, ini kok gimana sih ini telur dihabis-habisin segala macam. Kalau memang sayang sama telur, ya udah 1 dibagi 10. 1 telur dibagi 10 kali, suruh bereksplorasi. Yang 1 pakai kecap, yang 1 pakai itu. Gak gitu ya. Itu namanya orang tua cedit itu namanya. Ya. 2 dah kasih, nah biar nggak cedit ya. Nah, kasih 2, nah, itu andai itu sedang bereksplorasi. Kita bimbing tentu, kita tungguin, kita ajarin gitu ya. Nah, ini yang harus dilakukan gitu. Nah, jadi belajar anak itu semuanya. Nah, salah satu cara belajarnya itu, ya itulah belajar membaca. Itulah harus duduk manis baru, ya kita ajarin gitu ya, dan seterusnya. Bagaimana kalau ada anak yang tidak fokus belajar? Kita harus tanya dulu, kenapa anak tidak fokus belajar? Gitu. Ketika anak itu tidak fokus belajar, satu kita tanya, jangan-jangan dia itu ngantuk. Kalau ngantuk dijamin tidak fokus belajar. Kalau anak tidak fokus belajar karena ngantuk, suruh tidur. Udah. Itu caranya. Mungkin anak itu tidak fokus belajar karena lihat teman-temannya rame di halaman. Dia disuruh belajar sementara teman-temannya ya cingciripit, tulang bajing, kacapit, itu di depan rumahnya. Sementara dia disuruh belajar, nggak akan fokus. Bagaimana caranya? Ya suruh belajar, suruh main dulu, kemudian janji sama kita, misalnya 10 menit, nanti masuk lagi. Atau belajar dulu, kita bilang nanti setelah 30 menit, setengah jam, boleh main. Itu. Atau kalau karena tidak fokusnya itu karena lapar, kasih makan dulu. Ketika belajar segala macam gitek itu nggak bisa fokus. Bagaimana? Pas ternyata dia lapar. Kalau lapar ya udah suruh makan dulu. Jangan belum waktunya makan. Belajar dulu. Lalu anak lapar kok, ya suruh makan. Itu loh. Tanya. Mungkin dia itu tidak fokus karena ada yang dirasa sakit. Gitu. Kamu kenapa sih itu gutak-gitek. Nanti aja kalau mau nonton mah. Dari mana tahu bahwa dia mau nonton? Wong ditanya juga belum. Tanya harusnya, jangan diklaim. Gitu. Jangan-jangan pas ditanya, "Kakak kenapa sih kok duduknya kayak gini?"
Habisnya ada bisulan di sini. Oh, ternyata dia tidak fokus itu karena bisul. Nah, udah. Bagaimana misalnya bisulnya dikompres dulu kayak apa, lalu duduknya gitu. Harus ditanya dulu. Nah, persoalannya apa? Kadang-kadang kita sebagai orang tua itu malas nanya. Males nanya kita itu. Padahal yang namanya belajar itu kan itu proses komunikasi. Komunikasi ini yang seringkali gagal antara anak dengan orang tua. Nah, ini yang penting untuk dilakukan. Jadi bagaimana tidak bisa fokus belajar, dicari dulu penyebabnya. Kenapa tidak fokus? Nah, kalau misalnya penyebabnya itu karena anaknya itu kinestetis, gitu. Karena ada anak, dia itu tidak bisa duduk. Kalau belajar 5 menit, dia langsung berdiri, lari-lari segala macam. Nah, kalau karena penyebabnya kinestetis, maka gaya belajarnya harus kita ubah. Ada anak yang dia itu kalau disuruh hafalan, dia tidak bisa sambil duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil lari, sambil kesana. Ya udah suruh belajar sambil lari-lari aja dia. Nanti juga hafal kok. Gitu. Nah itu jadi gaya belajarnya yang harus kita rubah. Jadi intinya kenapa tidak bisa fokus belajar? Satu, cari penyebabnya apa. Lalu dua, berikan solusi sesuai dengan penyebabnya tersebut. Nah, intinya anak itu dia secara normal akan fokus belajar kalau dia nyaman. Karena berilah kenyamanan. Gitu ya. Lalu bagaimana cara menanamkan rasa saling menyayangi ya, kemudian supaya tidak bertengkar ya. Yang pertama ya, yang pertama, tentu kita harus melakukan install. Kita harus melakukan install. Jadi ketika kita melakukan pendidikan, ya itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Ya, yang pertama, ya kita itu harus menginstall ajaran Islam. Ya, menginstal ajaran Islam. Ini dalam rangka menanamkan pemikiran, fikriyahnya kita tanamkan. Misalnya bahwa ya kita ini tidak bisa hidup sendirian, kita harus berbagi, gitu. Kemudian kita jelaskan bahwa ya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kita juga jelaskan ya bahwa rezeki ini dari Allah, kemudian ada orang yang dapat rezeki banyak, ada yang sedikit. Nah, kita harus memberikan ini kepada yang lain. Kemudian kalau kita misalnya dicubit, orang juga sakit, jadi kita jangan melakukan cubit-cubitan kepada orang lain dan sebagainya. Nah, itu jadi harus diinstal ini. Pemahaman ini harus diinstal ya. Nah, ini butuh waktu. Butuh waktu ya untuk memberikan pendidikan atau pengajian atau pengajaran untuk menginstal ajaran Islam. Kemudian yang kedua itu adalah butuh pembiasaan. Ini yang kedua itu harus ada pembiasaan. Oke, ini pembiasaan yang dilakukan ya. Kalau menumbuhkan kasih sayang, maka harus ada momentum untuk membiasakan kasih sayang. Pembiasaan itu ya. Misalnya kalau di rumah ya, kita misalnya bapaknya dia pesan makanan, misalnya bapaknya pingin bakso, anaknya pingin mie yamin ya, lalu adiknya pingin baksonya doang dan seterusnya ya. Ibunya dia pingin bakso ikan. Nah, itu dibiasakan berbagi di situ. Ya, ini ada nggak yang mau nyoba misalnya bakso ikan? Ini Abi ini punya kerupuk nih, sisa kemarin ada yang mau. Itu dibiasakan ya untuk biasa berbagi. Nah, kayak begitu ya. Nah, kemudian ditumbuhkan di sini semangat persaudaraan. Ya, ditumbuhkan semangat persaudaraan di sini. Jadi pembiasaan ya, pembiasaan itu banyak. Di sini bisa dengan terbiasa berbagi ya. Mohon maaf nih, baterainya mau habis. Oke, ya. Nah, jadi ini pembiasaan apa? Tentu pembiasaan perilaku yang akan kita tanamkan. Ini pembiasaan berbagi.
Gitu, ya. Kemudian ya, pembiasaan apa? Pembiasaan ya bahwa saling menghargai. Saling menghargai. Contoh misalnya, ini adik sama kakak ya katakanlah gitu. Nah, katakan saja kakak punya mainan, ya. Kemudian adiknya ngerebut. Nah, kita sebagai orang tua tidak boleh misalnya kakak ngalah tuh kamu udah gede, ya, kasih sama adiknya. Nggak bisa. Itu adalah hak si kakak, itu barang si kakak itu. Karenanya kalau kita mau memberikan, ya kita harus tanya dulu. Kakak ini punya kakak, ya. Adik karena ini punya kakak nggak boleh pakai kecuali pinjam dulu. Ayo pinjam sama kakak. Misalnya nggak mau gitu. Lalu kita sebagai orang tua bilang kakak boleh nggak ini punya kakak ini mobil-mobilan dipinjam sama aku. Nggak kok kenapa dikasih si adek ya? Gitu. Itu tidak betul itu. Itu hak si kakak. Ya udah. Kalau memang tidak boleh ya sudah gitu. Dulu itu pernah zaman Rasulullah SAW itu ada pertemuan ya banyak sahabat di situ berkeliling gitu. Tiap orang dikasih minuman. Termasuk ada anak kecil di samping Rasulullah SAW itu dikasih minuman. Ada satu orang tua ketika itu belum kebagian minuman. Lalu kata Rasulullah, boleh nggak ini minuman kamu dikasih sebagian ke bapak tua itu, gitu. Tapi anaknya nggak mau. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ya udah itu hak kamu, gitu. Jadi harus belajar menanamkan, menghargai hak orang lain. Tidak selalu si kakak itu harus dikalahkan. Nah ini cara ya untuk menanamkan tanggung jawab. Nah kalau begitu maka ini juga mencegah pertengkaran. Karena kalau tidak ya maka nanti si kakaknya itu ketika nggak ada ibunya, ketika nggak ada bapaknya, ngegetok adeknya itu. Kamu habisnya ngambil mobil-mobilan Sia. Getok. Begitu nantinya itu. Ya, oke. Jadi apa namanya? Harus dibiasakan ya menghargai orang lain, hak orang lain, caranya adalah seperti itu. Nah, kemudian andai misalnya terjadi pertengkaran gitu, andai terjadi pertengkaran, nah ini kita harus kasih solusi gitu. Kalau di sini ada pertengkaran, kita harus kasih solusi. Ini ketika ada problem, ini biasakan problem solving. Ini problem solving secara runut. Oke. Problem solving secara runut. Maksudnya bagaimana? Misalnya ya tiba-tiba ada pertengkaran. Ya. Kita tidak boleh misalnya ketika anak kita bertengkar dengan orang lain, langsung kita bilang kamu kerjaan kok bertengkar. Itu nggak boleh kayak begitu. Karena apa? Itu sudah memvonis dia. Apa yang harus dilakukan? Tanya. Kenapa dia bertengkar? Gitu. Jangan-jangan ketika dia tanya, kamu kenapa alhamdulillah ini